Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap terlindungi dari mara bahaya, terkhususnya dari COVID-19 atau yang terkenal dengan pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, kembali lagi berjumpa dengan saya sendiri. Tentunya kalian sudah kenal dengan siapa saya, karena dulu kelas 3 juga kita sudah bertemu. Saya yang megang, kebetulan saya juga diamanahkan lagi untuk memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Semoga teman-teman dan adik-adik serta anak-anakku sekalian di rumah tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas, untuk belajar di rumah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk pelajaran 1 dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Fatihah, kita hadiahkan terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para wali-wali Allah. Semoga dengan bacaan kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberi pertolongan oleh Allah, dilindungi dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyyati syifa wa du'a wal qabul wa anna Allah yuwassi' alaina arzaqana wa yuhassil lana maqasidana wa yubarik lana fi auladina wa talamidina wa fadhum la tadurhum wa ala kulli niyatin sholihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adik-adikku dan teman-teman serta anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Pelajaran tentunya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai pelajaran 1. Mari belajar Quran surat Al-Falaq. Tentunya setiap hari di rumah kita juga terbiasa untuk membaca surat pendek. Salah satu dari surat-surat pendek adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini kalau di Al-Quran itu terletak sebelum surat Al-Ikhlas, dan setelahnya itu ada surat An-Nas. 2 surat yang terakhir dari Al-Quran. Bagaimana bunyinya surat Al-Falaq? Mari kita lihat. Nah, ayo kita membaca dan menghafalkan surat Al-Falaq. Tentunya saya yakin adik-adik di rumah semuanya sebagian besar sudah hafal dengan surat Al-Falaq. Tetapi kita harus tetap belajar bagaimana membaca yang tartil, yang sesuai dengan makhrajnya, yang sesuai dengan tajwidnya. Apalagi kita sudah di kelas 4, di kelas atas, kita mulai belajar dengan benar bagaimana bacaan-bacaan surat-surat yang kita pelajari ini sesuai dengan
tajwidnya dan sesuai dengan makharijul huruf. Oleh karena itu Pak Izzat akan membacakan terlebih dahulu. Coba disimak ya. Dilihat panahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kita ulangi lagi ya. Diperhatikan, nanti dibaca di rumah bersama dengan ayah, ibu atau kakaknya atau orang terdekat yang ada di kalian supaya bisa menyimak bacaan kalian. Baik, Pak Izzat ulangi sekali lagi. Bacaan yang sesuai dengan tartil atau sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masuk di ayat yang pertama, kita ulangi 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Masuk ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Cukup. Lanjut ke ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjut. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Lanjut ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang tugas kalian untuk membaca surat Al-Falaq di rumah masing-masing sesuai dengan contoh yang Pak Izzat ajarkan tadi, sesuai dengan makharijul huruf dan sesuai dengan tajwidnya. Nah, setelah kalian membaca tadi, nanti kalian setelah membaca, nanti tugasnya adalah kalian merekam bacaan dari surat Al-Falaq, kemudian
dikirimkan ke WhatsApp pribadi Pak Izat. Tentunya insya Allah semuanya sudah punya WhatsApp-nya, karena tahun kemarin atau 3 bulan yang lalu kita sudah biasa berhubungan via WhatsApp. Oke, selanjutnya, nah di sini di gambar ini kok ada yang seret-seretnya. Tentunya ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya hijau, merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Ini adalah titik-titik yang sudah dipelajari sama Pak Izat. Oh, ini adalah tajwidnya. Tajwid-tajwid yang perlu kita perhatikan. Namun sebelum kita ke tajwid, kita ke makhorijul hurufnya terlebih dahulu. Tentunya yang sudah TPQ, yang sudah belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran di rumah, apalagi diajari secara secara intens dengan ustazah atau ustaznya di rumah, atau guru ngajinya di rumah, tentunya sudah tahu apa itu makhorijul huruf. Namun bagi yang belum tahu, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran. Nah, kayak ba, bismillah. Ba ini tempat keluarnya di mulut, kedua mulut. Ba, nah, seperti itu ya. Bisa dilihat ya. Ba. Mim juga seperti itu. Ma. Kalau sini mi. Nah, kedua mulut dan lain sebagainya, banyak itu sebagian contoh. Namun Pak Izzat tidak ingin membahas seluruhnya, mulai dari surat Al-Falaq awal sampai terakhir. Nanti apa? Nggak cukup waktunya. Paling tidak ya 2 jam kalau kita benar-benar belajar tentang makhorijul huruf satu persatu dari surat Al-Falaq ini. Hanya beberapa yang ingin Pak Izzat sampaikan atau ingin Pak Izzat contohkan. Contohnya di sini. Qul. Ayat pertama ada lafaz qul. A'udzu birabbil falaq. Yang dimaksud Pak Izzat ini qulnya. Qul. Nah, ini pakai huruf qaf apa kaf? Nah, bagus. Tentunya di sini qaf. Karena bentuknya seperti fa. Nah, dan ada titik 2. Maka ini qaf, bukan kaf. Nah, perbedaannya kalau qaf itu lebih ditekan daripada kaf, atau kalau makhorijul hurufnya itu lebih dalam lagi daripada kaf. Kalau kaf itu di pangkal lidah atau pangkal ujung tenggorokan sini. Nah, kalau qaf itu sedikit lebih ke dalam. Qol. Nah, seperti itu ya. Qol. Kalau di dhamma menjadi u. Nah, ada tekanan tersendiri dalam qaf. Pengeluaran suara untuk makhrajnya huruf qaf. U. Nah, qul. Karena ini bergandengan dengan lam, maka bacanya qul. Seperti itu ya, bukan kul. Nah, kalau kul itu bahasa Inggris artinya dingin. Nah, kan seperti itu. Tapi ini qul, bahasa Arab. Apalagi surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Pertamanya juga qul. Jadi bukan kul. Tapi juga tidak boleh dibuat dolanan, buat bermain. Kul. Nah, tidak boleh, nanti dosa. Haram hukumnya membuat mainan surat-surat dalam Al-Quran. Nah, yang biasanya itu beberapa tahun terakhir ya, sekedar sharing saja Pak Izzat. Ada kul huwaile. Nah, itu tidak baik. Tidak baik. Wae sholat apa mana sholat tarawih kemudian
imamnya itu kok lama membaca Al-Fatihahnya, membaca suratnya dilama-lamain, dienak-enak no, itu kan gerah biasanya. Kalau nggak gerah bagus berarti pinter. Kalau sing gerah-gerah itu berarti si akeh setane. Apa mana sampai nyelotok, "Qul huwa ilaihi." Nah, nggak pantas ya. Tidak boleh ditiru. Pak Izzat ini menyitir ini supaya tidak ditiru. Sekali lagi Pak Izzat menyebutkan atau menceritakan hal-hal yang seperti itu supaya tidak ditiru, tidak untuk dilakukan. Sekali lagi ditekankan Pak Izzat, tidak untuk dilakukan, tidak untuk dicontoh, karena itu tidak baik. Nah, selanjutnya makhorijul huruf. Nah, ini yang sedikit biasanya itu yang seusia kalian atau anak kecil itu keselimpet. Nah, setelah lafadz kul ada a'udzu. Nah, di sini ada hamzah, di sini ada ain. Di kelas 2, di kelas 3 sudah pernah Pak Izzat jelaskan makhorijul huruf ainnya di mana, hamzahnya di mana. Lah, kalau belum terbiasa, ini biasanya kebalik. Kul a'udzu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah kita sudah tahu. Oh, di sini makhorijul hurufnya hamzah, di sini makhorijul hurufnya ain. Maka insya Allah tidak akan keliru. Dijelaskan Pak Izzat, untuk makhorijul hurufnya ain, langsung di ain saja, karena A itu sudah biasa. A itu dibuka mulutnya. Kalau saya diajari oleh guru saya, itu minimal 3 jari masuk A. Kemudian didorong suaranya, dikeluarkan A. Ini untuk hamzah. Ingat ya, hamzah. Itu sudah pernah awal-awal masuk kelas 2 itu sudah pernah disitir atau sudah pernah jelaskan Pak Izzat. Semoga kalian ingat dengan penjelasannya Pak Izzat dulu. Nah, untuk yang ain, nah ini ain ini juga sudah pernah, tapi diingatkan lagi sama Pak Izzat. Ain itu kalau bahasanya Pak Izzat itu kalau menjelaskan ain itu seperti kalau mau glegeken atau kalau mau minum ngelek. Nah, ngelek kan gitu. Nah, cuma ini disuarakan a, ingat a bukan nga. Bukan nga, ya. Diulangi lagi sama Pak Izzat, a. Kalau diharokati dengan dhammah maka bukan ngu. Sekali lagi, bukan ngu. Qul a'udzu. Qul a'udzu, bukan qul a'udzu. Beda ya. Kalau ngauzu itu berarti ainnya dulu baru hamzah. Atau qul a'udzu. Nah, biasanya seperti itu. Qul a'udzu. Sing kefasihan tapi enggak bisa menempatkan makhorijul huruf di tempatnya, itu biasanya keselimpet hamzah didadekno ain. Ain didadekno hamzah. Sekali lagi, qul a. Dibuka dulu a biasa baru nah, ditekan. Qul a'udzu. Coba saya contohkan ya. Diperhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya. Dicoba sendiri berulang-ulang di rumah, insya Allah bisa. Nah, yang terakhir yang ingin Pak Izzat sitir di sini adalah shin dan sin di ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sini ada shin besar. Nah, tandanya shin besar itu apa? Ada 3 titik di atasnya. Syarri. Nah, ini dibuka lebih
istilahnya itu kempongnya, nah, di dalam mulutnya ini ruangannya itu lebih dibesarkan lagi. Wa min syarri, nah, sya bukan ditipiskan. Kalau sin hasidin, nah, sinnya di sini, nah ini ya sin, sinnya ini dikecilkan, ditipiskan hasidin, nah seperti itu. Tapi kalau shin, shinnya ini dibesarkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan dicoba berulang kali di rumah. Jadi ya, mungkin itu saja untuk sementara pertemuan minggu ini. Kita lanjut pada minggu depan, kita akan membahas tentang ini. Kenapa kok ada shred-shrednya berwarna-warni? Ini nanti akan dijelaskan Pak Izzat. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya juga akan dijelaskan apa sih arti dari surat Al-Falaq. Kemudian bagaimana asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzulnya? Itu sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Kemudian pesan-pesannya apa dan lain sebagainya. Untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan dari sini, dan sekali lagi pesan dari Pak Izzat, sering-sering dibaca, sering-sering dihafalkan. Oh, bukan, sering-sering dibaca di depan orang tuanya masing-masing, disimak oleh orang tua. Kalau orang tua sibuk, ke kakaknya atau ke orang-orang terdekatnya, paman, ustadz, ustazahnya, suruh menyimaknya, ya, supaya cepat bisa dan cepat hafal. Nanti kalau sering dibaca secara terus-menerus, tidak terasa hafal-hafal sendiri. Itu eh, eh, keutamaan sering membaca. Dan sekali lagi diingatkan Pak Izzat, tugasnya kalau sudah bisa membaca sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, kalian rekam dalam audio saja, nggak usah video. Audio saja dikasih nama. Nanti ini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini, absen ini, dari kelas ini. Kemudian kalian rekam bacaan surat Al-Falaq, dikirimkan via WA pribadi ke Pak Iza. Oke, bisa dipahami? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, rekaman.